Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan belajar mengenai sistem komputer. Ya, sebelum kita bicara lebih banyak tentang sistem komputer, kita pahami dulu apa itu sistem dan juga apa itu komputer. Ya. Jadi, ketika kita bicara sistem, sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling terintegrasi dan memiliki tujuan yang sama. Itu definisi dari sebuah sistem. Contoh ketika kita bicara sistem perkuliahan, maka yang disebut dengan sistem perkuliahan itu dibangun berdasarkan beberapa komponen. Yang pertama ada komponen mahasiswa, komponen dosen, komponen kampus, komponen struktur kampus, dan juga komponen mata kuliah. Tiap komponen ini harus saling terintegrasi, saling terhubung, dan juga harus memiliki tujuan yang sama. Ya, artinya ketika satu bagian komponen ini hilang, maka suatu sistem itu tidak akan berjalan. Ya, contoh sistem perkuliahan. Ya, ketika mahasiswanya tidak ada, ya maka tidak akan ada perkuliahan. Walaupun di sana ada dosen, ada kampus, ada mata kuliah, ada lembaganya. Atau kalau dosennya tidak ada, mahasiswanya ada, ya, kampusnya ada, lembaganya ada, tetapi tidak ada dosen, maka juga tidak akan berjalan perkuliahan karena tidak ada yang mengajar. Atau mahasiswanya ada, dosennya ada, tapi kampusnya tidak ada. Ya, ini sistem perkuliahan pun tidak akan berjalan. Jadi seluruh komponen yang terdapat pada sistem tersebut itu harus ada dan saling terintegrasi. Yang kedua adalah memiliki tujuan yang sama. Jadi suatu sistem itu tidak akan bisa berjalan bila tidak memiliki tujuan yang sama. Mahasiswanya ada, dosennya ada, lembaganya ada, kampusnya ada. Tetapi ketika mereka ada di kampus, tujuannya beda. Mahasiswa tujuannya main misalnya, dosennya tujuannya ikut internetan, ya maka tidak akan terjadi perkuliahan. Ya, jadi harus memiliki tujuan yang sama. Ya, ketika kita bicara perkuliahan, tujuannya adalah kuliah. Dosen mengajarkan materi, menyampaikan materi, mahasiswa menerima materi, struktur lembaga menyiapkan jadwalnya, kampusnya dipakai sebagai tempat belajar. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan sebuah sistem. Ya, jadi berdiri atas beberapa komponen, saling terintegrasi dan juga memiliki tujuan yang sama. Nah, maka bila kita bicara tentang sistem komputer, maka ini pun dibangun berdasarkan atas beberapa komponen. Ya, komponen pertama yang membangun suatu sistem komputer itu ada yang disebut dengan hardware. Ya. Komponen yang kedua ada yang disebut dengan software. Dan komponen yang ketiga ada yang disebut dengan brainware. Nah, ini adalah komponen-komponen yang membangun sistem komputer. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, dimulai dari hardware. Ya. Hardware adalah komponen atau perangkat yang secara fisik itu dapat dipegang. Ya, jadi didefinisikan yang disebut dengan hardware pada sistem komputer adalah semua perangkat yang secara fisik dapat kita pegang. Ya, itu termasuk kategori hardware. Ya. Nah, perangkat keras ini memiliki fungsi yang berbeda. Ya, ada yang kemudian sebagai alat input memasukkan data, kemudian ada yang sebagai alat keluaran data, kemudian ada alat pemrosesan, dan
juga ada penyimpanan data serta alat komunikasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi fungsi hardware ini atau perangkat keras ini, itu ada yang berfungsi sebagai input data. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah perangkat yang kita gunakan untuk memberikan perintah pada komputer. Ya, contoh satu itu ada yang namanya mouse. Ya. Nah, mouse termasuk input device atau perangkat masukan. Ya, karena fungsinya memberikan perintah dalam bentuk klik. Kemudian ada keyboard. Ya, keyboard itu papan ketik. Ya, itu juga termasuk input data untuk kita masukkan perintah-perintah ya berupa kombinasi tombol di sana. Yang ketiga ya ada touchpad. Ya, jadi kalau kita menggunakan laptop atau notebook atau netbook itu ada yang disebut dengan touchpad. Keempat ada touchscreen. Ya, jadi kalau beberapa laptop hari ini ya itu layarnya sudah dapat digunakan sebagai alat input data untuk mengetik kan ya, berikan perintah dan seterusnya. Kemudian mikrofon. Ya, mikrofon juga termasuk alat input data. Input apa? Input suara. Ya, baik itu sebagai data ataupun sebagai perintah pada komputer. Karena teknologi hari ini ya komputer dapat kita jalankan dengan menggunakan perintah suara. Ya. Kemudian ada webcam, ya kamera. Kamera juga termasuk alat input device, ya. Kemudian ada pen stylus, ya. Ini juga termasuk alat input device. Nah, itu contoh-contoh alat perangkat memasukkan data. Nah, yang kedua ada perangkat yang fungsinya sebagai keluaran atau output device. Nah, contohnya apa saja? Ya, contohnya ada banyak. Ya, ada monitor ya untuk menampilkan ya gambar. Kemudian ada printer ya untuk mencetak. Ya, ada speaker ya untuk mengeluarkan suara dan yang lainnya. Yang ketiga ada alat pemroses. Ya, pemroses ini ada CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit atau yang kemudian kita kenal dengan istilah prosesor. Ya. Kemudian ada juga RAM, Random Access Memory. Nah, ini juga alat pemroses data. Kemudian ya ada VRAM, ya virtual ya video. Ya. RAM untuk video, ya jadi RAM untuk proses pengolahan rendering video itu namanya VRAM. Ya. Terdapat di VGA. Dan juga ada ROM ya, read only memory. Kemudian yang keempat itu ada penyimpanan data atau kemudian kita kenal dengan storage device ya, ada banyak sekali. Ada disket contohnya, kemudian ada hard disk ya. Kemudian ada solid state drive atau yang kita kenal dengan SSD. Ini adalah teknologi pengembangan dari hard disk. Kemudian ada flash disk, ya, ada memory card, ya, dan seterusnya. Berikutnya ada alat komunikasi, ya, communication device, ya, perangkat-perangkat yang digunakan untuk komunikasi antar komputer, ya, peripheral, ya, banyak sekali contohnya. Nah, itu contoh dari perangkat keras. Kemudian ada juga yang disebut dengan perangkat lunak atau software. Nah, software juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, software itu dibagi sebagai sistem software, ya, yaitu perangkat lunak yang tugasnya sebagai perantara penghubung antara perangkat keras komputer dengan program aplikasi. Ya. Jadi ada perangkat lunak atau software yang tugasnya itu sebagai penghubung hardware dengan program aplikasi agar bisa berjalan, atau lebih mudahnya sebagai lingkungan atau habitat
ya, habitat dari aplikasi. Nah, yang termasuk dari sistem software ini itu adalah operating system. Ya, ada Windows yang kita kenal dengan berbagai versinya. Windows 7, Windows 8, Windows 10, ya. Kemudian ada juga sistem Linux, ya. Ini alternatif dari Windows. Kemudian juga ada Android, ya, atau kemudian iOS dan juga Macintosh. Itu adalah aplikasi yang termasuk ke dalam sistem software. Kemudian ada aplikasi software, ya, perangkat lunak yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Ya, ini banyak sekali. Ada software yang fungsinya sebagai pengolah kata, ya, contohnya Microsoft Office Word, ya, Notepad, ya, dan seterusnya. Ada pengolah angka, ada Excel, ya, kemudian kalkulator, ada pengolah presentasi, ada PowerPoint, ya. Ada pengolah suara, ada Winamp, ya, pemutar musik, media player, ya, atau AIM, chat audio, dan seterusnya. Pengolah video itu ada VLC, ya, kemudian ada media player juga dapat memutar video, KM player, ya, MX player, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada aplikasi yang untuk browsing atau surfing internet, ya, itu ada Mozilla Firefox lebih tepatnya, ada Opera, kemudian ada Chrome, ya, dan seterusnya, atau UC browser mungkin, ya, yang paling sering digunakan orang hari ini. Nah, itu macam-macam perangkat lunak. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan brainware. Nah, brainware itu adalah user, pengguna, ya, manusianya, ya. Dan ini banyak jenisnya, ya, banyak macamnya. Ada yang sebagai sistem analis, ya, dia menganalisa suatu sistem untuk dibuatkan sistemnya. Ada disebut dengan programmer, mereka lah yang kemudian membuat script atau text coding yang dipahami oleh komputer. Ada operator, ada user biasa, yang end user, ya, user pengguna terakhir, maksudnya adalah orang yang ya memang tidak tahu apa-apa terkait dengan bagaimana membangun aplikasi, taunya ya pakai aja, itu namanya end user. Ya, nah itu termasuk dalam kategori brainware. Nah, sistem komputer ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali tiga-tiganya itu ada dan saling terintegrasi, ya. Jadi yang namanya sistem komputer ya tidak bisa hanya hardware-nya saja atau software-nya saja atau brainware-nya saja atau dua di antara tiga ini. Ya. Tiga-tiganya harus ada. Ya, contoh, ya, hardware dan software-nya ada tetapi nggak ada yang pakai, ya tidak bisa komputer itu berjalan dengan sendirinya. Atau hardware-nya ada, penggunanya ada, tetapi software-nya tidak ada, ya tidak dapat kita gunakan. Ya. Atau softwarenya ada nih, kita punya aplikasinya, tapi nggak punya laptopnya atau komputernya. Ini juga nggak bisa dipakai. Jadi sistem komputer itu tiga-tiganya itu harus ada. Ya. Kalau tiga-tiganya sudah ada, terintegrasi dan kemudian memiliki tujuan yang sama, maka sistem komputer itu dapat berjalan atau digunakan. Ya. Baik, kita akan lanjut di materi selanjutnya.